tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Nggak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga yang bisa dengan gampang bilang, lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan Najwa Shihab? Beliau adalah putri dari seorang ulama keturunan Yaman yang bernama Habib Quraish Shihab. Tapi beliau tidak mau dikatakan Habib. Beliau lebih memilih nama biasa, kiai atau ulama Quraish Shihab, begitu. Dan Mbak Najwa Shihab ini menceritakan bahwa beliau itu dari umur 17 tahun ini sudah mencari ilmu ke Al-Azhar, Mesir. Beliau mendalami ilmu tafsir Al-Quran. Ini luar biasa, luar biasa. Bagaimana iroh semangat beliau untuk mencari ilmu. Dan sampai detik ini, beliau masih semangat. Wadifah beliau, ya, sehabis subuhan itu di depan, terus teh, terus sambil membaca mutolaah ilmu. Ini menarik ini. Dan beliau bukan hanya lewat lisan beliau, beliau tidak mau dikatakan Habib. Bukan hanya lisan beliau saja, tapi batin beliau juga menolak. Dan beliau tidak pernah ikut-ikutan yang gitu-gituan. Ini menarik, kita simak biar kita itu tahu. Kalau Habib yang model begini ya kita harus takdim dan menghormati, kan gitu toh. Karena keilmuan beliau dan ketawaduan beliau dan akhlak beliau yang Masya Allah, kan gitu. Nah inilah. Jadi seseorang diperintahkan untuk takdim dan takrim itu bukan karena nasab, tapi karena ilmu dan ketakwaan, kan begitu toh. Endingnya seperti itu. Nah, bukan karena nasab. Nah, untuk apa nasab mulia tapi akhlaknya itu rendah? Nah, kan ya percuma. Nasabnya tidak bisa membantunya. Begitu. Dan bahkan Mbak Nana ini juga menceritakan, beliau tidak mau disebut Habib atau mengatakan diri beliau Habib, tidak. Atau pokoknya beliau netral. Netral, terus beliau tidak ikut-ikutan. Beliau lebih mengedepankan akhlak, tidak pernah merendahkan orang lain. Sekalipun orang lain tersebut itu betul-betul rendah umpamanya. Kan sangat jauh panggang dengan apa yang dilakukan oleh para Habib-Habib yang berada di Nusantara ini. Mereka arogan, jauh dari ketawaduan. Maunya menang sendiri, sekali senggol persekusi. Main hakim sendiri. Kalau tidak cocok seorang, datangi. Intimidasi, kalau perlu dihajar. Ini fakta ini. Ini fakta. Jadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Habib ini bukan satu dua, tapi sering. Apakah ini karena unsur kekhilafan? Ya kalau sering itu, kalau lebih dari 3 itu bukan kekhilafan, tapi ada unsur kesengajaan. Ada pola yang mereka terapkan. Kan begitu tuh. Kan sangat logis. Dan Mbak Nana ini mengingatkan, ya beliau mengingatkan, jadi Habib-Habib itu ya udah usah gembelengan lah, udah usah sok-sokan merasa jumawa, merasa takabur, seakan-akan nasabnya paling mulia sendiri. Terus yang lainnya itu jongos, rendah.
Masya Allah, innalillah kan gitu. Dan beliau kaget. Masa saya katanya turunan Nabi, tapi setelah saya melakukan tes DNA, unsur Arab saya itu cuma 3,4%. Yang lainnya itu Eropa, yang 40 itu Eropa. Aduh, lah unsur Arab saja bukan, kok ngaku cucunya Nabi, ini kan lucu. Nggak, seharusnya kan hasil tes DNA itu turunan Nabi itu kan unsur Arabnya dominan, karena Nabi itu berasal dari suku Arab Bani Quraisy. Lah Arabnya cuma 3,4%, lucu. Yang lainnya itu Eropa semua. Ini menarik, ini kita jadikan bahan renungan. Nah, kita dengarkan bagaimana kesaksian Mbak Nana ini. Terima kasih, kita dengarkan bersama-sama. Ibu bapaknya untuk belajar Al-Quran di Al-Azhar University di Kairo. Universitas paling bergengsi, paling kredibel untuk orang mengkaji Al-Quran. Abi melakukan itu dari umur 13 tahun. Jadi udah lebih dari hampir 80 tahun hidup dan belajar dengan Al-Quran. Tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Nggak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga yang bisa dengan gampang bilang lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. Nggak pernah tuh menghakimi orang, dan selalu bilang, kalau mengatasnamakan dirinya ya, nggak pernah saya atau aku, tapi selalu kami. Kalau perhatiin buku-bukunya Abi tuh, itu selalu kata pengantarnya bilangnya penulis. Waktu Abi ulang tahun ke-70, kita menulisin biografi, itu ngebujukinya hampir setahun kali. Nggak mau ditulisin biografi kisah hidupnya. Sampai sekarang nggak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja.